Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Heni Yulianti Tasik dengan NIM C0121520. Di sini saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran hukum bisnis yang dikaitkan dengan hak kekayaan intelektual. Akhir-akhir ini ada satu kasus yang ramai dibicarakan dalam publik, bahkan menjadi trending topik di jagat maya setelah gugatan atas kepemilikan merek dari usaha kuliner ayam geprek Bensu yang ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Tentu putusan MA ini menolak pengajuan kasasi Ruben Onsu atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dibacakan pada tanggal 13 Januari 2020 yang mengatakan bahwa merek Bensu dimiliki oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono. Nah, yang harus saya sampaikan, tentu ini keterkaitan terhadap hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset yang lain. Hak kekayaan intelektual merupakan suatu pengakuan dan penghargaan kepada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual hasil olah pikir, skill, dan keahlian tertentu. Tentu ini akan mempunyai dampak secara sosial dan dampak secara ekonomis kepada pemegang sertifikat merek serta perlindungan hukumnya. Ada 7 hak kekayaan intelektual, yaitu 1. Hak cipta, 2. Merek dan indikasi geografis, 3. Paten, 4. Desain industri, 5. Rahasia dagang, 6. Desain tata letak dan sirkuit terpadu, 7. Perlindungan varietas tahanan. Nah, yang menjadi keterkaitan terhadap kekayaan intelektual. Kalau di sini tentu pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis itu merupakan suatu hak yang mendasarinya. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dan dimensi tertentu. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Nah, bagaimana pemilik sah atas suatu merek? Bagaimana pemilik yang sah suatu merek secara yuridis atau berdasarkan undang-undang didasarkan pada sistem atau prinsip konstitusi, yaitu dengan cara melakukan pendaftaran merek kepada DJKI untuk mendapatkan sertifikat. Kenapa demikian? Karena bukti kepemilikan atau suatu merek dibuktikan dengan sertifikat merek yang setelah seseorang mendaftarkan mereknya ke DJKI tersebut. Sekuensi logis, setelah memiliki sertifikat merek, maka memiliki hak untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan dengan jangka waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yaitu selama 10 tahun dapat diperpanjang kembali. Nah, saudara sekalian, bagaimana kalau terjadi suatu sengketa merek dapat berimplikasi pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 100-103 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Siapapun yang merasa dirugikan hak dapat melaporkan pidana sesuai tindak pidana ekonomi, sesuai dengan ketentuan pidana pasal 100-103. Bila mana ada suatu masalah hukum, pasal 101 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.